Yang paling utama Mm-mm. skill dalam hal lebih ke marketing, selling itu penting banget gitu ya. Luas di marketing sendiri dari mulai nge-branding, bagaimana memarketkan produknya. Mm-mm. Halo sahabat coaching, bertemu lagi dengan Titis di YouTube Coaching for Business. Nah, gimana nih sahabat coaching menjalankan hari puasanya? Masih pada semangat kan pastinya? Tentu dong. Nah, sahabat coaching, kali ini Titis akan membahas nih gimana sih generasi milenial itu bisa mengembangkan bisnis hingga sukses. Zaman sekarang kan anak-anak milenial ini pada kesulitan nih, termasuk aku juga. Masih bingung nih caranya untuk ngembangin bisnis supaya sukses itu gimana. Nah, sebelum itu, untuk tahu lebih detailnya lagi, kita tanya langsung ke coach kita, Coach Aditya. Halo Coach. Halo Titis. Masih semangat Coach? Masih dong. Oke, Coach, aku mau nanya nih kali ini Nih topiknya. apa? Aku kan generasi milenial nih Coach. Masa sih? Iya sih, aku menganggap diri aku generasi milenial deh. Oh ya, oke. Emang kenapa generasi milenial? Iya. Generasi milenial tuh kan kisaran umurnya tuh 25 ya Coach. Sekarang ya? Ya, sampai 30 atau 35. Oh gitu ya? Oke. Nah, berarti saya udah termasuk ya? Enggak Coach. Nah Coach, aku sebagai generasi milenial nih ngerasa nggak punya pengalaman nih Coach dalam mengembangkan bisnis gitu. Betul. Kira-kira ada nggak sih Coach, aku sebagai generasi milenial yang belum punya pengalaman apapun bisa bangun bisnis aku hingga sukses? Ya, semua orang yang baru membangun bisnis, mau itu generasi milenial kayak X ya kayak gitu ya, kolonial kayak gitu ya. Itu semua pasti belum punya pengalaman gitu kan. Bukan karena milenialnya sih menurut saya ya. Oh, ya oke. Kan? Ya, kecuali kalau sejak kecil udah diajari bisnis gitu ya, pasti udah punya pengalaman. Iya dong. Tapi kalau kita udah lulus kuliah pengen berbisnis, nah itu pastilah belum punya pengalaman gitu ya, mau itu generasi apapun gitu ya. Jadi jangan bingung gitu ya, jangan ini sih, memang justru saatnya nih belum punya pengalaman untuk belajar. Iya, untuk cari pengalaman gitu ya, untuk mendapatkan pengalaman gitu ya. Ya, biasanya belajarnya itu gimana sih Coach caranya? Ya justru di generasi era milenial ke bawah ini ya, itu banyak keuntungannya ya sekarang ya. Apa tuh Coach? Sumber-sumber untuk belajarnya banyak. Kalau zaman saya dulu aja masih terbatas ya gitu ya. Waktu zaman saya kuliah belum ada kan yang namanya online yang bebas gitu ya, platform yang online luas gitu ya. Nah, ada sih terbatas, cuman lebih mudah diakses sekarang ini kan. Mau itu YouTube, mau itu website, mau itu podcast, mau itu ketemu mentor, komunitas bisnis banyak banget, maupun online, baik itu yang online maupun yang offline. Jadi banyak sumbernya. Jadi bagaimana ya, nggak pengalaman itu juga jadi suatu alasan untuk nggak mau mulai bisnis kan gitu. Iya sih, sekarang banyak banget ilmu-ilmu itu didapatkan apalagi secara gratis ya Coach, dimanapun betul. itu. Yang penting kemauannya dulu nih gitu ya. Dan harus menyadari bahwa kalau ingin berharap sekali berbisnis kemudian langsung sukses, langsung bisa buka cabang banyak, langsung bisa beli apartemen dan bisa flexing di itu, jangan dulu ya. Iya nih tuh Coach. Jangan ngayal kayak gitu dulu ya. Iya. Paling enggak 10 tahun ke depan. Waduh, lama banget. Itu masanya belajar jatuh bangunnya. 5-10 tahun deh. Lama banget ya Coach? Ya, tergantung mau lama mau cepat, itu disebutnya. Oh, makanya harus dimulai dari sejak awal usia muda ya. 20-an gitu. Kamu udah 20-an ya? Udah Coach. Atau udah 30? Masih remaja sih kayaknya. Ya itu masa-masanya ya mengumpulkan pengalaman dengan jatuh bangun gitu loh. Karena pada saatnya nanti ya kamu bisa menemukan sudah semakin mahir otot bisnisnya gitu. Oke, ya. Sehingga akhirnya bisa menjalankan bisnis dengan ini. Itu di usia 30-an itu udah mulai matang gitu ya dalam menjalankan bisnis. Terus usia 20 itu saatnya untuk nyoba sana nyoba sini, jatuh bangun gitu ya gitu. Jadi itu memang fase yang harus dilalui gitu. Mau itu generasi milenial, generasi X, generasi apalagi Z, baby boomer gitu ya. Itu semua pasti melalui proses itu. Tinggal mungkin intensitasnya ya. Kalau generasi milenial ini enak, jadi banyak sekali best practice yang sudah di-share oleh banyak orang yang sebelumnya yang gagal sebelumnya, dan itu menjadi pelajaran untuk bisa dipakai gitu loh. Aksesnya banyak gitu, kata di online gitu ya.
Jadi ya udah belajar banyak dari situ gitu ya. Dan ketemu mentor yang memang sudah berpengalaman juga penting banget gitu ya. Coach juga ya dalam agar bisa Ya betul. menggali potensi itu juga bagus banget gitu ya. Belajar dari trainer, dari motivator, dari macam-macam deh gitu. Saya juga nyebutnya Sampai banyak bingung Coach Adit juga buat Iya. apa aja nyebutinnya. Sebetulnya kalau saya jadi generasi milenial, wah semangat banget pasti saya. Semangat belajar ya Coach. Wah, kalah saya berarti. Iya, kebetulan saya udah nggak milenial lagi ya. Nah, Coach, tadi kan ternyata kalau untuk generasi milenial tuh butuh waktu, nggak seinstan itu ternyata ya Coach untuk biar sukses. Nah, tapi kan aku nih belum punya pengalaman apapun ya Coach. Kira-kira untuk skillnya Coach, skill yang dasar lah yang harus aku milikin buat bikin bisnis itu, buat ngembangin bisnis itu apa sih Coach kira-kira? Banyak banget ya. Yang paling utama? Yang paling utama skill dalam hal lebih ke marketing, selling itu penting banget gitu ya. Luas di marketing sendiri dari mulai nge-branding bagaimana memarketkan produknya. Jangan-jangan sebelumnya harus ada lagi skill untuk menentukan mau produk yang mana yang mau kamu jual gitu. Saling ini ya Coach, saling tumpang tindih berkaitan iya gitu dong, ya Coach saling ya? berkaitan. Jadi mana yang duluan juga pilih aja salah satu yang mana dulu itu, nanti yang lainnya ya pasti akan mengikuti. melekat gitu di situ. Berarti skill yang pertama itu marketing skill sama selling gitu ya Coach ya? Penting banget ya. Karena walaupun Anda punya produk yang bagus kayak apapun, kalau nggak ada yang tahu ya percuma ya. Nggak ada yang mau beli. Jangankan mau beli, nggak tahu aja nggak ada yang tahu gitu kan. Betul. Ya kan ngapain ya, supaya orang tahu itu kan marketing namanya. Bagaimana memarketkan atau bagaimana membuat orang tahu produk kita gitu. Itu bisa didapatkan dari tadi itu ya saya sebut online gitu ya Coach, atau kalau mau belajar training gitu ya. Training online banyak murah-murah, yang praktis-praktis ya, bukan yang ilmu-ilmu ngawang gitu, tapi yang benar-benar praktikal buat UMKM banyak banget, komunitas-komunitas banyak banget gitu ya, ke pelatihan-pelatihan bisnis banyak banget. Iya betul gitu. sih Coach. Jadi nggak ada kekurangan sih, nggak ada kekurangan sumber menurut saya zaman sekarang ya. Berarti milenial ini termasuk beruntung ya, dapat informasinya banyak banget dari segala aspek ya Coach. Iya, iya. Kamu ngomongnya kok lemes gitu, mestinya kan semangat. Oh jadi iya. Kok aku jadi ikutan lemes ya Coach. Iya, mungkin saking harus belajar banyak. Nah itu aku lagi mikir soalnya Coach, banyak yang harus dipelajari. Nah betul, mungkin yang harus modal yang utamanya adalah mau belajar. Iya, karena kan males Coach kadang-kadang. Nah itu, yang itu nggak bisa di ngapa-ngapain aja gitu. Iya betul. Ya ada sih tekniknya, cuman yang paling utama dari semua itu bukannya apa, tapi apa yang harus diomongin tadi, mau belajar dulu, belajar marketing, belajar selling, benar-benar belajar dari awal, kemudian dijalankan. Kalau gagal gimana gitu ya. Ya terus harus dikorektif, diperbaiki terus, diimprove terus gitu, nggak bisa enggak. Iya betul Coach, karena kalau sekali gagal malah nggak mau lanjut Coach biasanya. Nah itu yang keliru ya. Iya. Karena jarang banget orang berbisnis itu langsung sukses di kesempatan pertama gitu loh. Biasanya udah gagal beberapa kali baru dia bisa sukses. Baik itu di bisnis yang sama maupun dia pindah ke bisnis yang lain. Kalau misalkan gagal nih, kan anak milenial nih Coach, gagal nih misalkan, kira-kira berapa kali sih Coach kita udah ketawa aja nih Coach Adit. Gimana ya? Saya nggak bisa menghitung ya berapa kali gagal atau sukses ya, itu kan masing-masing ya. Banyak faktor ya, itu nggak bisa diformulasikan gitu. Kasus yang pernah Coach Adit temuin? Berapa kali gagal? Berapa kali orang itu gagal sampai sukses? 3 kali sampai 5 kali gagal tuh. Oh berarti tapi bukan berarti nggak pernah sekali gagal aja berhasil. Iya dong. Tapi ada juga sampai 10 kali gagal gitu kan. Tapi 3 sampai 5 kali gagal itu biasanya tuh sudah semakin mematangkan Anda untuk semakin bertanggung jawab dan semakin dewasa dalam menjalankan bisnis. Cila. Mantap banget nih bahasanya Coach Adit. Nah, Coach Adit, nih pertanyaan aku yang selanjutnya itu, menurut Coach Adit untuk anak milenial nih, kalau nggak butuh 10 tahun atau 5-10 tahun yang tadi Coach Adit sebutin, kira-kira ada kemungkinan nggak sih untuk sukses bisnisnya itu juga?
Ya sebetulnya waktu yang panjang itu bisa dipercepat tadi kalau dia mau belajar dari kegagalan-kegagalan yang sama. Ya kegagalan dari bisnis yang sama dari orang lain yang sudah pernah, itu kan belajar dari kegagalan orang lain itu kan juga bisa mempersingkat waktu ya, gitu. Jadi belajar itu apakah benar-benar belajar dari orang lain yang itu atau belajar dari kegagalannya sendiri gitu kan. Kalau belajar dari kegagalan sendiri ya tetap belajar, cuman mungkin waktunya jadi lebih panjang kan. Gitu. Tapi kalau udah belajar dari orang lain yang sudah pernah mengalami kegagalan yang sama ya, itu kan biasanya mentor yang bisa memberikan itu ya. Nah, dari situ kamu bisa menentukan antisipasinya, bagaimana bisa memperkecil kemungkinannya kegagalan yang sama tuh terjadi di diri kamu. Kita sendiri. Gitu ya. Walaupun tidak bisa dijadikan jaminan juga bakalan nggak akan gagal seperti itu sih, gitu ya. Karena kan kondisinya berbeda, situasinya berbeda. Ya kan, barang yang dijual mungkin berbeda sedikit lah gitu, pasarnya udah berbeda, jadi situasinya nggak bisa 100% sama dengan si mentor waktu itu menjalankan bisnis gitu kan. Jadi harus ada jadi tetap harus bisa memikirkan risiko-risiko yang mungkin terjadi dan bagaimana antisipasinya gitu, yang memang nggak terjadi di sebelumnya gitu ya. Berarti belajar dari kegagalan orang lain itu bukan berarti kita, gimana ya bahasanya coach, bukan berarti kita melihat aja gitu ya coach, tapi kita bisa jalanin, kita bisa gali lebih dalam gitu ya coach. Gali lebih dalam dan jalanin. Kalau cuma belajar doang tapi setelah itu diam-diam aja, ternyata gagal banyak ya, udah nggak jadi ya. Aku tahu coach, faktor faktor juga yang paling utama buat anak milenial tuh kadangan nggak sukses bisnisnya itu coach. Malas. Ya. Karena aku ngalamin itu ya coach. Ya malas juga bukan anak milenial aja ya, semua orang juga. Semua generasi. Kalau malas ya malas aja gitu ya. Ya sifat manusia sih coach. Iya, terutama yang masih punya mental karyawan gitu katanya. Mental tempe kayak. Ya itu maksudnya mental karyawan tuh pengennya udah jelas penghasilannya sebulan tuh harus sekian gitu kan, harus gede dulu karena mungkin dia udah digaji gede gitu kan di perusahaan. Mau mulai bisnis mau langsung dapatnya sama dengan itu ya nggak mungkin, ya harus dari nol lagi. Betul sih coach. Berarti yang paling penting dan utama itu adalah mau nggak kita belajarnya ya coach. Baru bisnis itu akan sukses dengan kemauan kita. Nah, kayak coach Adit ada lagi nggak nih coach tips-tipsnya? Udah sih itu sih. Mau kayak gimana lagi? Yang penting jalanin ya. Soalnya kalau kasih tips-tips juga kalau nggak jalan percuma ya. Oh iya juga ya. Jalan dulu, kalau mentok baru curhat lagi ke saya gitu. Oke, aku jalanin dulu, nanti kalau selanjutnya itu aku curhat lagi nih coach, kenapa nih. Oke coach Adit. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai anak milenial yang gak punya pengalaman kira-kira bisa gak sih mengembangkan bisnisnya. Tentu saja bisa dong, dengan cara yang paling utama itu adalah mau gak kalian tuh belajar dulu. Kalau kalian mau, nah nanti bisnis itu bisa berkembang sesuai dengan kemampuan belajar kalian tersebut. Nah coach Adit, kalau teman-teman sahabat coaching nih ada yang mau tahu ikut pelatihan nih, lihatnya di mana sih coach? Pelatihan coaching silakan buka www.propuraconsulting.com. Ya di pelatihan tersebut bukan hanya kita belajar coaching, tapi di situ juga kita belajar juga bagaimana memperkuat mindset dalam menjalankan bisnis ya. Oke. Sesuai banget dengan topik kita tadi. Iya, jadi dengan teknik coaching gitu ya, dan di dalam kelas tersebut gitu. Jadi silakan aja belajar di situ ya. Daftar ke nomor yang tertera di page tersebut. Oke, nah teman-teman bagi yang mau menambah pengetahuan untuk menjalankan bisnis, silahkan kunjungi ke website yang tadi disebutkan oleh Coach Aditya. Oke Coach Adit, udah sampai sini aja nih pembahasan kita kali ini nih Coach. Oke teman-teman, sampai sini aja pembahasan kita kali ini. Saya Titis. Saya Aditya Wijaya, sampai jumpa lagi. Dadah.